kental itu bukan ciri minyak wangi yang asli. Lalu ciri minyak wangi yang asli gimana? Apakah kalau kental nggak asli? Ada yang memang aslinya kental, ada yang tidak. Kalau kita kalau cuma nyari yang kental, itu ada bahan-bahan untuk mengentalkan. Yang sifatnya sintetik, artifisial. Tadi sebelum kita berbincang ini, saya sempat ngecek itu. Harganya, ya Allah. Harganya ada yang setengah liter 50.000. Murah meriah. Murah meriah. Tetapi berbahaya. Nah, itu dia. Iya. Jadi misalnya ini kan encer sekali. Bukan berarti ini palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang kita tentang berwewangi agar sesuai tuntunan Nabi. Jadi wewangian kita ini kita ikhtiarkan untuk mengikuti sunnah Rasul. Nah Ustadz, kemarin tuh ini berkaitan dengan mengikuti sunnah Nabi. Iya. Kan banyak yang karena sudah dengar kata misik, misik sudah ada dalam Quran, dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka kan orang ini berlomba-lomba untuk memakai misik. Iya, maunya misik. Memakai yang pengennya misik gitu ya. Iya, betul. Nah, kadang ketemu sama yang sintetis artifisial. Iya. Kental. Wah, mantap kalau sudah kental itu berarti ini yang asli. Ya. Itu gimana, Ustaz? Ya. Kental itu memang ciri misik yang asli. Oke. Misik loh ya. Iya. Tidak berlaku untuk semua minyak wangi. Tetapi tidak setiap yang kental itu adalah misik. Oke. Kecap kental. Iya betul. Ini sekedar contoh. Warnanya sama. Warnanya sama. Walaupun kecap lebih hitam, tetapi itu bukan misik. Kita harus ekstra hati-hati. Misik itu adanya di dalam surat Al-Mutaffifin. Satu-satunya minyak wangi yang disebutkan namanya. Kalau disebutkan bahannya ada di surat Al-Insan ya. Ya, ini kafur. Tapi kalau yang nama minyak wanginya adalah misik. Misik. Nah, ini Masya Allah menarik sekali tuh. Misik, kemudian termasuk kita kemarin juga menyebutkan tentang apel muhus muskatus ya. Dan juga beberapa yang lagi yang lainnya. Za'faron nanti juga demikian. Kalau misik yang asli itu yang warnanya mirip ini Ustaz ya? Iya. Artinya kalau yang putih-putih kayak gini tuh pasti bukan asli. Pasti bukan misik. Pasti bukan misik. Walaupun asli, dikasih nama misik. Oke. Kok bisa kasih nama misik? Suka-suka yang ngasih. Tapi ini bukan misik sebagaimana yang dimaksudkan dalam sunnah. Rasulullah itu penutup dari para rasul namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak orang bernama Muhammad. Saya sendiri ada nama Muhammad. Saya juga namanya Muhammad. Sebagai bentuk kecintaan orang tua kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang namanya Muhammad belum tentu Rasul. Nah, itu yang namanya Rasul yang Muhammad itu Rasul ada cuma satu toh. Ya, cuma satu ya. Ya. Yang darinya lah kita hari ini membincangkan tentang minyak wangi ini, mengambil petunjuk dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula misik ini, yang namanya misik itu dari ghazal, dari rusa. Yang di luar itu bukan. Atau kalau lebih luas lagi adalah dari hewan. Karena nanti ada hewan selain rusa yang juga mengeluarkan misik. Tetapi ada tetapinya. Itu bukan yang dimaksud oleh Rasul dengan misik itu. Nah, yang dituntunkan dalam sunnah itu adalah misik dari ghazal. Artinya yang lain-lain tadi dari hewan memang misik. Iya betul misik. Asli. Asli. Bagus. Ini kita perlu cek lebih dahulu. Insya Allah bagus itu karena masih alami semuanya kan. Dengan memperhatikan bahannya dari apa, tetapi kalau yang dimaksudkan dalam tuntunan itu, apalagi terutama kaitannya dengan bersuci. Kalau dipakai sebagai wangian umum, mau dari hewan apa saja sejauh itu tidak najis, nggak masalah. Tetapi kalau untuk bersuci, maka harus presisi. Nah, tapi
pembahasan kita yang paling mendesak menurut saya adalah soal kental dan tidak kental itu. Ya. Saya ingat ketika saya ke Taif, sebagian mutawif, tapi alhamdulillah bukan mutawif yang menyertai kami ya. Ketika menerangkan kalau mau cari minyak wangi asli, di sini tempatnya. Silakan diperhatikan, silakan dibandingkan. Ini kental-kental. Kental itu bukan ciri minyak wangi yang asli. Lalu ciri minyak wangi yang asli gimana? Apakah kalau kental nggak asli? Ada yang memang aslinya kental, ada yang tidak. Kalau kita kalau cuma nyari yang kental, itu ada bahan-bahan untuk mengentalkan. Yang sifatnya sintetik, artifisial. Tadi sebelum kita berbincang ini, saya sempat ngecek gitu. Harganya ya Allah. Harganya ada yang setengah liter 50.000. Murah meriah. Murah meriah. Tetapi berbahaya. Nah, itu dia. Iya. Jadi misalnya ini kan encer sekali. Bukan berarti ini palsu. Bukan berarti palsu. Nanti kita dapati. Nah, jenengan kan biasa pakai mawar melati ya. Iya. Mawar Taif yang tempo hari kan termasuk yang darajahnya itu darajah yang Ula gitu ya. Iya, ngeri itu. Darajahnya yang ningrat sekali. Tapi kan nggak kental. Lah ada memang yang menjual seperti mawar. Kental sekali. Saya perhatikan kentalnya dari mana, karena apa? Sebagian parfumer itu mencampurkan madu. Ini kan pengenalan sifatnya alami. Ya. Yang dia campurkan itu bukan untuk mengentalkan, tetapi dalam rangka menghasilkan formula bau, komposisi yang bagus gitu ya. Dicampurkan madu. Madunya pun harus madu yang baik. Bukan lebah di ternak tapi di sekelilingnya dikasih gula, bukan. Ini madu-madu yang baik. Di antara madu yang dapat dijadikan sebagai campuran untuk minyak wangi adalah madu dari mawar. Di Taif banyak. Masya Allah itu. Sepengetahuan saya, madu sidr juga termasuk madu yang dapat dijadikan sebagai campuran minyak wangi. Tapi poin pentingnya adalah kental dan tidak kental itu bukanlah indikator, bukan penanda apakah itu asli atau tidak. Karena itu kita perlu tahu sifat-sifatnya. Nah, kalau kita nggak tahu sifat-sifatnya, ya paling aman adalah mencari di tempat yang kita merasa yakin. Nah, cuma kalau ada yang mengatakan tadi, kalau mau cari yang asli sini tempatnya, sini kental-kental, berarti yang menyampaikan ini tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan. Karena hanya pokoknya kalau kental pasti asli. Pasti asli. Itu menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Iya. Allah. Ya, gitu. Masya Allah. Jadi demikian ya. Maka jangan mencari kentalnya, tapi mencari yang alami, yang asli. Di antara yang kental itu kalau kita ingat, atau mungkin juga mengingat ya, za'faron. Oh iya betul, za'faron kental. Misik. Karena itu kalau untuk misik dan za'faron ini kok ada yang jual enggak kental. Ini di luar pembicaraan sekental apa gitu ya. Enggak kental. Nah, hampir pasti atau bahkan memang pasti itu palsu. Ada yang jual misik warnanya kayak gini atau lebih kuning, seencer ini, beda dengan ini kan. Ini kan kental juga ini. Nah, enggak bisa diginikan ini. Ini. Nah, kayak gini juga. Ini kan encer sekali. Encer sekali. Encer sekali bukan berarti konsentrasinya rendah. Tapi memang jenisnya seperti ini. Loh, kok ada yang jual misik encer sekali, warnanya enggak begini tapi warnanya begini, kuning bening, atau warnanya memang bening seperti ini, atau yang lain-lain, atau malah warnanya aneh, pink, oranye. Semuanya itu pokoknya kalau warnanya itu bukan hitam kecoklatan atau hitam kemerahan, coklat kemerahan, maka itu dapat dipastikan bukan misik walaupun dinamai misik. Sementara yang warnanya hitam juga belum tentu asli.
Karena itulah penting sekali untuk mengenali yang asli itu seperti apa, terutama ketika mau dipakai untuk bersuci bagi perempuan. Masya Allah. Luar biasa nih, alhamdulillah. Jadi demikian ya, ikuti sunnah Nabi dengan memahami ilmunya agar tidak jatuh ke pemahaman yang salah, ketemu barang yang salah, Sehingga akhirnya disalahkan sunnahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan. Pokoknya kalau sesuai sunnah Nabi pasti membawa maslahat lahir batin dunia akhirat insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat dan selamat menikmati menggunakan tip yang alami. Tip yang apa Ustaz? Tabi'i, asli, thayyib. Nah, karena tip yang tadi ya, tabi'i, asli, thayyib pasti jadi tip, pasti bisa jadi obat bagi kita insyaallah. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.